Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Mawarda dari jurusan manajemen dengan nomor NIM 2005011110036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya kita bahas apa sih pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan keadaan ekonominya yang lebih baik. Sedangkan kalau perkembangan ekonomi ialah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan yang menunjukkan keadaan yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Nah, sekarang ini kita bahas kita sudah mengetahui pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan per kapita. Apakah pendapatan per kapita ini tuh dapat menentukan kemakmuran suatu negara? Jawabannya adalah iya. Sebelum kita menjawab alasannya iya tadi, kita perlu ketahui apa sih pengertian dari pendapatan per kapita itu. Pendapatan per kapita ialah besarnya rata-rata semua penduduk di suatu negara. Nah, pendapatan per kapita ini didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, pendapatan per kapita ini sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Nah, apa sih alasannya kita itu harus mengetahui pendapatan per kapita dalam negara kita? Yang pertama itu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, apabila pendapatan per kapita negara kita itu tinggi, maka bisa dikatakan masyarakatnya kita itu makmur atau sejahtera, seperti itu. Selanjutnya, mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi negara dalam 1 tahun. Lalu sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat pembangunan, kekuatan dan kelemahan pada ekonomi dalam negara tersebut. Selanjutnya, dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya, mengukur tingkat inflasi juga. Nah, pada saat ini kan terjadi COVID-19 ya, apakah berdampak pada pendapatan negara pada negara kita? Jawabannya adalah iya. Karena pada saat pandemi COVID-19 ini itu mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita hampir di seluruh dunia, bahkan termasuk di Indonesia juga. Dalam laporan World Bank Country Classification by Income Level 2021 until 2022, Bank Dunia itu menyebutkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia itu turun. Yang awalnya dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar pada tahun 2020. Nah, penurunan pendapatan per kapita ini membuat Indonesia kembali masuk kepada kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country yang berdasarkan estimasi Bank Dunia. Ambang batas minimal untuk sebuah negara maju menjadi upper middle income country atau UMIC tahun ini tuh naik menjadi 4.096 US dollar, sedangkan Indonesia saat ini itu berada pada posisi lower middle income country, yang artinya pada Indonesia itu masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara kita? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada dua, ada yang dari internal dan juga eksternal. Terus yang mampu meningkatkan kualitas faktor ini tuh bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara efektif. Setidaknya saya baca-baca, saya tuh menemukan 5 faktor. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi ekonomi suatu negara? Yang pertama itu sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu terkenal sangat tinggi, sangat banyak. Nah, pertumbuhan ekonomi pada Indonesia itu bisa menunjukkan sisi positifnya bila negara itu memiliki sumber daya alam yang memadai dan dapat dibutuhkan oleh banyak negara.
Nah, negara kita sendiri tuh banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, misalnya mulai dari gas, minyak, timah, dan lain-lainnya. Bisa dikatakan total kekayaan sumber daya alam di Indonesia sendiri itu diperkirakan mencapai lebih dari 200.000 triliun, asalkan mampu menjaga keseimbangan antar ketersediaan dan permintaan sumber daya alam. Nah, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bergerak positif. Selanjutnya ada infrastruktur. Pada pemerintahan Jokowi di periode 2014 sampai 2019, kemarin sangat mementingkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang kita bisa lihat, jalan tol dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Di situ tuh bisa diambil dampak positifnya karena apa? Dari adanya jalan tol itu dapat membantu mempercepat proses dalam sektor industri. Jadi proses distributornya itu lebih cepat dengan adanya jalan tol, dan ini tuh termasuk alasan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bisa maju. Selanjutnya adalah dari SDM atau sumber daya manusia. Bukan hanya sumber daya alamnya aja, sumber daya manusia itu juga menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara bisa menggenjot peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih terampil dan terlatih. Kualitas sumber daya manusia yang terampil dan terlatih akan berguna untuk mendongkrak produktivitas bisnis. Jika banyaknya bisnis berkembang, tentu pertumbuhan ekonomi juga akan terdongkrak. Perusahaan tersebut akan banyak memproduksi barang-barang produksi, di mana perusahaan itu akan membutuhkan karyawan-karyawan yang berkualitas juga. Seperti itu. Terus selanjutnya ada teknologi. Nah, zaman sekarang itu kan canggih ya. Teknologi pun juga menjelma menjadi faktor yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan kehadiran teknologi, sektor industri itu menjadi lebih mudah dan untuk meningkatkan produktivitas mereka juga. Bahkan ketika tenaga kerja tak memadai, teknologi pun bisa turun tangan dalam melakukan kegiatan industri tersebut. Lalu ada hukum dan kebijakan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada hukum dan kebijakan suatu negara. Contohnya ya, pertumbuhan ekonomi itu bisa bergerak positif bila didukung dengan kebijakan yang ramah industri, seperti itu. Apabila tidak ramah industri, kebijakan sama hukumnya ya nggak bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya setelah sudah kita bahas tentang apa sih yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sekarang kita bahas tentang apa sih yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, saya itu dalam membaca ini saya punya 5 poin juga. Yang pertama itu rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia sendiri itu masih banyak sekali kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Padahal kesehatan dan pendidikan itu salah satu faktor yang sangat meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu, kelompok ini tuh sangat sulit untuk bekerja dan untuk lebih produktif karena keterbatasan akses tersebut, akses pendidikan dan juga kesehatan. Pemerintah sendiri tuh sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang adil bagi semua orang. Salah satunya itu seperti BPJS Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan dalam bidang kesehatan dan juga bantuan operasional sekolah dalam hal pendidikan, seperti itu. Selanjutnya, kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Nah, inilah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di Indonesia itu mengalami ketimpangan. Sebut saja di Jawa ya. Jawa itu lebih maju ketimbang daerah Indonesia Timur karena Jawa itu merupakan pusat pemerintahan juga dan memiliki infrastruktur yang memadai. Sementara di daerah timur, infrastruktur itu baru dimulai akhir-akhir tahun ini. Padahal sumber daya alam di daerah timur itu sangatlah melimpah dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Apabila dimanfaatkan dengan baik, maka itu bisa mengenjot dalam pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tidak adanya kepastian investasi. Investasi ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara, tapi sayangnya investor itu ogah mengalokasikan dananya ke negara yang tidak bisa memberikan keuntungan di masa depan bagi mereka. Selanjutnya ada kasus politik dan kondisi politik yang tidak stabil.
Kondisi politik yang tidak stabil ini menimbulkan ketakutan bagi para investor. Contohnya seperti pertarungan politik antar posisi dan koalisi yang terjadi secara terus-menerus yang bisa menimbulkan ketidakpastian nilai investasi. Selanjutnya itu ada korupsi. Korupsi itu apalagi ya? Dia itu sangat melibatkan keuangan negara, jelas sangat menghambat pertumbuhan ekonomi kalau korupsi ini. Maraknya korupsi ini juga membuat iklim investasi menjadi tidak stabil, seperti itu. Lalu bagaimana sih cara agar sebuah negara itu bisa mendorong perekonomiannya? Jadi jika sebuah negara itu memiliki banyak faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhannya, seperti yang saya jelaskan tadi. Pertumbuhan ekonomi itu bukanlah perkara yang sulit diraih, tapi bagaimana sih jika faktor-faktor tersebut itu terbatas? Negara tersebut itu harus berpikir keras secara cerdas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu cara yang bisa dilakukan itu adalah dengan mengeluarkan kebijakan fiskal yang masif. Apa saja sih? Bisa dengan pemotongan pajak atau justru menghamburkan lebih banyak. Yang justru itu tuh menghamburkan banyak uang yang untuk memberikan subsidi. Dengan cara itu akan memberikan keleluasan pada sektor industri maupun masyarakat untuk lebih produktif lagi. Tapi sayangnya kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Khawatirnya justru akan membuat negara merugi dan pertumbuhan ekonomi akan malah merosot. Selanjutnya kan tadi kan udah bahas ya apa sih yang mendorong sangat dalam pertumbuhan ekonomi itu yang paling tinggi kan sumber daya alamnya ya. Nah, kita akan bahas kita akan mengutip sedikit tentang sumber daya alamnya. Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris, negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi, dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi, tapi belum memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya tingkat kemiskinan dan yang berkaitan dengan gizi buruk di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi pada negara kita? Menurut saya, negara yang memiliki sumber daya yang melimpah belum menangani dengan optimal terhadap industri pertanian di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan sumber daya, proses, dan pemanfaatan sumber daya pertanian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan berikut yang bisa dilontarkan mengapa bisa demikian, itu karena disebabkan adanya ketimbang kepemilikan lahan yang menyebabkan industri pertanian itu belum optimal. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor sumber daya manusianya sendiri. Nah, SDM pada bidang pertanian di Indonesia itu rata-rata berusia lanjut dengan kapasitas pemahaman terhadap pengelolaan lahan masih lemah karena tidak didukung oleh ilmu dan tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang cukup, seperti itu. Jadi kurang gitu kan, rata-rata udah berumur, daya berpikirnya kurang. Lalu yang faktor yang kedua itu daya dukung proses produksi juga belum tercukupi. Rata-rata petani di Indonesia itu dalam menggarap lahannya itu masih menggunakan cara-cara tradisional, sehingga biaya itu menjadi sangat tinggi dan hasilnya kurang optimal, seperti itu. Terus ada juga faktor daya dukung proses produksi itu belum tercukupi karena rata-rata petani di Indonesia itu dalam menggarap lahan masih menggunakan cara-cara tradisional. Terus lagi itu ada faktor-faktor yang disebabkan oleh minimnya perguruan tinggi yang mempunyai program studi yang berorientasi terhadap industri pertanian, baik program studi yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pertanian, manajemen pemeliharaan tanaman, teknik pengelolaan pasca panen, dan teknik produksi untuk produk jadi serta manajemen tata niaga hasil pertanian. Nah, oleh karena itu, menurut saya untuk menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggul di Indonesia itu idealnya dibuat strategi jangka panjang industri pertanian. Namun untuk dapat melakukan hal tersebut itu dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama itu pemimpinnya harus kompeten, terus kredibel dan peduli terhadap kemajuan pertanian pada khususnya dan kemajuan masyarakat pedesaan yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia.
Yang kedua itu program pembangunan yang diarahkan kepada program pembangunan pertanian benar dengan upaya membangun industri pertanian dengan itikat pemimpin baik dalam membangun pertanian. Yang selanjutnya adalah melakukan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip good governance. Lalu penerapan strategi akan optimal apabila masing-masing itu mempunyai peran dan berimbang pada bidang masing-masing sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nah, perguruan tinggi itu mempunyai peran dan mencetak SDM dan melakukan riset untuk menjawab kebutuhan industri pada bidang pertanian dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan industri pertanian yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada. Nah, strategi ini akan bermanfaat karena hasil kolaborasi tersebut dapat menjawab permasalahan dalam industri pertanian mulai dari industri hulu hingga industri yang ada di hilir. Nah, berdasarkan perjalanan perekonomian di Indonesia, pada akhirnya Indonesia itu menganut teori ekonomi kerakyatan. Nah, apa sih ekonomi kerakyatan itu? Ekonomi kerakyatan ialah watak atau tatanan ekonomi rakyat sama halnya dengan ekonomi kapitalis liberal atau ekonomi sosialis komunis. Nah, itu watak atau tatanan ekonomi. Ekonomi kerakyatan itu tatanan ekonomi di mana pemilikan aset ekonomi itu harus didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Pendistribusian aset ekonomi kepada sebanyak-banyaknya warga negara yang akan menjamin pendistribusian barang dan jasa kepada sebanyak-banyaknya warga negara secara adil. Dalam pemilikan aset ekonomi yang tidak adil dan merata, maka pasar akan selalu mengalami kegagalan. Tidak akan dapat dicapai efisien yang optimal dalam perekonomiannya dan tidak ada invisible hand yang dapat mengatur keadilan kesejahteraan. Selanjutnya saya akan membahas tentang RPJPN atau Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Pada rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 itu memiliki visi pembangunan nasional. Yang pertama itu bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Terus selanjutnya ada suatu bangsa dikatakan maju apabila sumber daya manusia memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Selanjutnya ada bangsa yang adil, berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender maupun wilayah. Selanjutnya ada bangsa yang makmur, adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sehingga dapat memberikan makna dan arti bagi bangsa-bangsa lain yang di dunia. Kalau misi pembangunan nasional 2005 sampai 2025 itu yang pertama mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Lalu ada mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, menwujudkan Indonesia asri dan lestari, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Sasaran pembangunan nasional 2005 sampai 2025 itu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab. Selanjutnya terwujudnya yang bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara
dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, terwujudnya peran Indonesia meningkat dalam pergaulan dunia internasional. Lalu apa aja sih yang udah dicapai Indonesia selama ini? Kalau menurut saya ya, dalam sektor yang udah dicapai selama ini itu ada pemerataan pembangunan di mana infrastruktur di daerah negara timur itu sudah mulai dibangun dan sudah mulai bagus, dari bandaranya, pelabuhannya baik. Terus tenaga listriknya juga sudah mulai teratasi pada pemerintahan Pak Jokowi. Infrastruktur jalan tol sudah juga mulai maju. Saya yang kurang dicapai itu adalah kesejahteraan masyarakatnya. Masih banyak tingkat kemiskinan yang sangat tinggi yang terjadi di Indonesia. Lalu tingkat pendidikan juga masih sangat rendah, dan juga kesehatan yang masih sangat minim sekali di Indonesia, apalagi di bagian timur, di mana di bagian timur itu pendidikannya sangat minim, karena lalu juga kesehatannya juga sangat minim, lalu jalur transportasi juga sangat minim, maka perekonomian di sana itu masih kurang berjalan dengan baik. Maka PR untuk Indonesia ialah bisa lebih baik dalam meratakan kesejahteraan masyarakatnya.